Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megananda Raturehan dengan NIM 0521121414. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Nah, di sini ada soal, yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, dan jika golongan B gaji 6.500.000, dan jika golongan C dengan gaji 9.500.000. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayarnya per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya yaitu 30% dari gaji pokok. Dan jika 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Dan jika lemburnya 3 jam, maka gaji lemburnya yaitu 34% dari gaji pokok. Dan jika lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika lemburnya lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Nah, di sini kita untuk menginput pada program yaitu golongan dan jam lembur. Jadi ada dua fokus utama ya, yaitu golongan dengan jam lembur. Nah, yang diinginkan di sini yaitu output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Oke. Dan di sini sudah saya buatkan kodenya. Nah, di sini dengan public class tugas 2. Nah, di sini kita menggunakan extensionnya atau bahasa pemrogramannya Java. Jadi di sini kita akan memakai scanner input. Nah, scanner input ini gunanya apa? Nah, scanner input ini gunanya jika kita setelah merunning program tersebut, nah kita bisa menginput baik itu data yang sudah tersedia di sini. Nah, karena kita kan menginginkan ada 3 golongan, yaitu golongan A, B, dan C. Nah, scanner itu gunanya agar kita bisa menginput A, B, dan C yang tertera di dalam program tersebut. Nah, dan juga di jam lemburnya, kita juga bisa menginput jam lemburnya dari jam 1 sampai 5. Jadi seperti itu gunanya scanner. Kemudian di sini kita akan menggunakan if else yang gunanya buat apa? Nah, jika program atau golongan yang kita inginkan itu golongan A, maka di sini akan tertulis atau terjawab 5 juta. Nah, dan jika yang kita jawab nanti golongan B, maka gaji pokoknya akan 6.500.000 rupiah. Nah, dan jika golongan C, maka gajinya akan 9.500.000 rupiah. Dan kemudian kita juga akan menggunakan rumus if else. Nah, karena itu jika maka, nah, ketika programnya atau input yang kita masukkan jam lemburnya 1 jam, maka di sini akan menghasilkan persentase 30%. Nah, jika persentasenya 100%-nya itu 1, maka yang ditulis 0,30 dan seterusnya sampai jam lembur 5 jam. Nah, untuk output yang diinginkannya yaitu hitung total gaji. Nah, jadi gaji lemburnya yaitu gaji pokok dikali dengan persentase sesuai apa yang ada di soal tadi. Dan kemudian untuk total gajinya yaitu gaji pokok ditambah dengan gaji lembur.
Nah, oke, kita sudah ada programnya, maka kita akan merunning apakah programnya sesuai atau tidak. Nah, di sini sudah sesuai. Kita coba jawab A. Apakah ini bisa? Oh, oke, kita running dulu. Oke, pantas saja ini kodenya tidak berjalan karena saya salah menempatkan. Seharusnya ini ada di sebelah sini. Oke, kita ulang ya. Kita save. Kita akan running programnya apakah berjalan dengan baik. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk menginput golongan. Ada golongan A, B, atau C. Kita coba akan memasukkan golongan C. Nah, di sini juga kita diminta untuk memasukkan jam lemburnya. Kita contoh 3 jam. Oke, nah seperti ini ya hasilnya. Sudah ada total gaji. Nah, hasilnya yaitu 12.703.000. Kita coba running ulang. Nah, kita coba jawab B. Jawaban 1. Nah, maka di sini juga akan terjawab 8.450.000 rupiah. Oke, karena coding yang kita jalankan sudah bekerja dengan baik atau tanpa kendala. Nah, dan setelah itu kita diminta untuk membuat repositori ke GitHub. Nah, untuk membuat repositori di GitHub, kita siapkan dulu akun GitHub-nya. Nah, untuk akun GitHub-nya, teman-teman bisa menyambungkan ke dalam Visual Studio Code. Nah, karena di sini saya sudah menyambungkan, jadi di sini saya akan langsung menambahkan codingan tersebut ke dalam GitHub. Oke, sudah bisa. Jadi seperti ini. Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video saya kali ini, mohon koreksinya supaya saya tetap terus belajar.
terus mengembangkan ilmu yang saya pelajari di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.